Baik, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada, kekasih-kasih Tuhan yang untuk family, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di hari ini. Sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang ajaib. Mari siapkan hatimu kau yang ada di rumah-rumah, sama-sama mau tinggikan Tuhan. Apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara, fokus kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan percayalah lawatan dan jamahan Tuhan, kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan akan kita raih, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau sembah Tuhan sama-sama, mari tinggikan Dia, haleluya. Oh
besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Yesus Kristus namanya kami sembah. Oh, we worship you. Oh, haleluya. Kami tinggikan namamu, hanya Kau yang layak. Engkau yang di rumah-rumah angkat suaramu, naikkan pujian penyembahan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Oh, sambil angkat tangan dua-dua, kita mau katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi buat setiap kami Tuhan. Kami ada di rumah-rumah, kalau mungkin ada yang menyaksikan program ini, ada di rumah sakit sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin sedang mengalami COVID-19, kami percaya kesembuhan, pemulihan terjadi buat anak-anak Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan, ataupun siapapun orang yang menyaksikan hari ini. Mereka dijamah, dilawan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami pegang firman-Mu. Ada kemenangan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, karena Engkau pegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah lawan setiap kami, dan biar pujian yang kami naikkan hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan Yesus. Kita boleh memasuki di awal bulan yang ke-7. Kita percaya banyak perkara, banyak mujizat yang Tuhan sudah berikan buat kita.
Januari sampai ke Juli ini, aku percaya Tuhan Yesus yang setia terus menemani Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat-saat ini, kondisi apapun engkau hadapi saat-saat ini. Aku percaya engkau punya identitas yang dari Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Bapa, aku percaya kuasa-Mu dahsyat, mujizat-Mu luar biasa buat setiap kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, dari proses demi proses kami memiliki identitas. Identitas kami sebagai pemenang. Kamu rapi Tuhan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, kondisi apapun mereka berada. Engkau bangkitkan identitas mereka. Engkau munculkan identitas-Mu ya Bapa dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Percaya hari ini ada identitas Tuhan yang besar Tuhan akan nyatakan. Tema khotbah saya minggu ini di minggu pertama adalah identitas. Apa itu identitas? Saya belajar dari terjemahan bahasa Indonesia yang lengkap. Arti dari identitas adalah merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, atau etnis. Atau ciri-ciri khusus, ciri-ciri atau keadaan khusus orang itu sendiri. Kalau dari keluarga, papanya suka marah-marah, pasti anaknya ada yang suka marah-marah. Papanya suka memberi, pasti anak-anaknya suka memberi. Papanya penuh kasih, pasti anak-anaknya penuh kasih. Kalau ciri-ciri khas sendiri, ciri-ciri khas khusus, saya punya anak 3. Rumah kami ada lantai 2. Setiap turun anak-anak kami satu demi satu saya bisa tahu ketika mereka turun tangga. Brek 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 brek. Itu bisa. Kalau Joji, grek grek. Itu Joji. Kalau dia pelan-pelan. Jadi kami punya ciri khas masing-masing ketika mereka turun dari tangga. Itu identitas mereka. Dan tanda-tanda khusus buat mereka juga ada. Ada yang pendiam, ada yang suka bawel, ada yang gak mau ngomong. Itu ciri khas mereka. Itu identitas. Tapi identitas yang saya mau berikan ke Bapak Ibu, yang saya menjelaskan dari Bapak Ibu Saudara, ini awalnya. Mari kita buka sama-sama di Keluaran 3 ayat 17. Slide-nya boleh ditampilkan. Keluaran 3 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Identitas diawali dari sini. Ketika saya dapat sebuah pengertian tentang identitas. Ketika satu malam jutaan
orang dari Mesir, umat Israel bisa keluar Exodus menuju tanah perjanjian. Sebelumnya Musa membuat 10 tulah atas Mesir sampai Fir'aun melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Ketika umat Israel keluar dari Mesir, mereka membawa semua kekayaan Mesir. Mereka membawa semua adat istiadat Mesir. Mereka membawa semua gaya hidup Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika mereka keluar dari Mesir, umat Israel keluar dari Mesir. Umat Mesir, Raja Fir'aun dengan kereta kudanya mengejar. Umat Israel berada di ujung tanduk di Laut Merah. Tuhan buat mukjizat pertama bagi umat Israel. Musa membelah Laut Merah hingga kering. Jutaan umat Israel itu berangkat menyeberangi lautan itu sampai kepada di seberang. Dan umat Mesir yang dengan kereta kuda menyusul ini ditenggelamkan di tengah laut. Pertolongan Tuhan sudah bukti nyata. Ketika dalam perjalanan mereka mulai bersungut-sungut. Lebih baik aku mati di Mesir daripada di padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Hanya ada 2 di padang gurun itu akan terjadi. Yang pertama sebuah kematian. Yang kedua tidak ada pengharapan. Karena di padang gurun tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi umat Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan pelihara. Ketika siang diberikan tiang awan, ketika malam hari diberikan tiang api, dituntun, diberi petunjuk jalannya. Mereka lapar, mereka dikirimkan burung puyuh, dikirimkan mana. Mereka kehausan, mereka diberikan air yang manis. Meskipun Musa memberikan air manis dengan sebuah emosi atau sebuah kemarahan, dia ketuk batu itu, keluar air yang manis. Tuhan pelihara. Sampai waktunya Musa naik ke Gunung Sinai untuk terima 2 loh batu yang isinya 10 perintah Tuhan. Ketika Musa di atas gunung berjumpa dengan Yesus, selesai Musa turun melihat umat Israel membawa budaya Mesir, menyembah patung berhala, dikumpulkan emas, dijadikan patung lembu. Ini awal sebuah peperangan ketika masuk tanah perjanjian. Musa melihat seperti itu, Musa marah. Dilemparkan 2 loh batu itu hingga pecah. Dan di situ terbelah. Ada 2 orang yang merasa jadi pemimpin. Ini awal sebuah peperangan ketika masuk tanah perjanjian. Mulai masuk dalam gelombang-gelombang goncangan-goncangan yang berasal dari dalam. Tetapi Musa tetap berjalan. Tetap dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Sampai Musa tidak sampai tanah perjanjian. Tapi sebelum itu Musa mengutus 12 pengintainya. Di antara 12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Kedua pengintai melihat tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Bahkan mereka membawa pulang hasil tanah perjanjian itu yang berlimpah susu dan madu.
Tetapi ke-12 pengintai, 10 pengintai tereliminasi karena mereka takut. Melihat raksasa, orang Amalek, orang Yebus, orang Amori, mereka takut. Yosua dan Kaleb yang berhasil menduduki tanah perjanjian. Identitas kita dalam cerita ini bagi saudara-saudara dan saya adalah sebuah kemenangan. Identitas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Engkau menikmati susu dan madu, tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Itu identitas kita. Identitas yang kedua, kita baca sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 9. Slide-nya boleh dibuka. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah dalam rancangan Tuhan, engkau sudah dalam agendanya Tuhan. Menduduki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dikatakan lagi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil engkau keluar dari perbudakan Mesir. Umat Israel sudah keluar dari Mesir. Dia sudah terima janjinya. Tetapi ada orang-orang yang tidak sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari dirinya. Pola pikirnya pola pikir Mesir. Adat istiadatnya pola Mesir. Perbuatannya pola Mesir. Dunia. Tapi ketika Tuhan memberikan engkau imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, you are the winner. Engkau pemenang. Engkau pemenang. Karena engkau dipilih sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, identitas kita di hadapan Tuhan yang ketiga. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang berlomba-lomba untuk mencapai destiny yang Tuhan berikan buat kita. Engkau sedang berjuang apa yang Tuhan janjikan buat kita. Kemenangan bukan hasil dari duduk-duduk diam dan manis.
Tapi kemenangan diawali dengan sebuah perjuangan. Amin. Dikatakan lagi, menanggalkan beban. Lepaskan ikatan dosamu. Lepaskan beban dalam kehidupanmu untuk berlomba dengan tekun. Saya punya kesaksian. Istri saya punya keluarga, punya family. Dia seorang atlet badminton. Ketika All England kemarin, dia berangkat ke sana harus ikut dalam All England. Tetapi dikarenakan satu orang kena COVID-19, akhirnya seluruh tim Indonesia dikembalikan ke Indonesia. Ada perlombaan lagi dunia di Kanada. Dan saudara ini, dia menang. Menjadi juara dunia. Yang saya mau katakan gini. Ketika pulang dari All England tidak jadi bertanding. Ketika dia duduk-duduk manis saja. Diminta bertanding lagi, dia pasti kalah. Kenapa? Dia tidak berlatih. Ketika dia berlatih, terus berlatih untuk mencapai titik puncak itu, dia mengalami sebuah kegagalan, dia mengalami sebuah kekalahan. Tetapi ketika dia mengalami sebuah kekalahan, dia bangkit. Dia mengalami sebuah kekalahan, dia bangkit lagi, bertanding lagi, latihan lagi. Dia jatuh, dia bangkit, dia jatuh, dia bangkit. Itu berjuang. Itu tipe seorang pemenang. Jangan begitu jatuh, ya sudahlah, sudah jatuh, udahlah. Udah kalah, ya sudahlah, nyerah, kalah. No! Destiny kamu sebagai pemenang. Identitasmu sebagai pemenang. Jatuh, bangun, kalah, latihan lagi. Jatuh, bangun, kalah, latihan lagi. Sampai engkau jadi pemenang. Engkau berjuang. Itu identitas yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Lanjut. Poin berikutnya. Identitas kita di hadapan Tuhan sebagai pemenang. Roma 8 ayat 37. Demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya dulu bukan atlet lah. Saya suka lari. Salah satunya yang saya sering ikuti adalah lari maraton. Ketika start lari, saya nggak langsung sprint habisnya. Santai. Tapi tetap lari, bergerak. Mendekati finish baru saya sprint habis. Untuk jadi pemenang. Kita sudah ditetapkan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara dan saya sudah ditetapkan sebagai pemenang. Destiny kita sebagai pemenang. Itu identitas. Amin. Ketika di Mazmur 91, 10.000 rebah, 1.000 dan 10.000 rebah di sebelah sisi kiri dan kanan, tetapi engkau tetap berdiri dan menontonnya. Itu sebagai pemenang. Dari mana buktinya sebagai pemenang? Ayat 1 bilang, orang yang duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Walau 1.000 rebah, 10.000 rebah, aku akan menontonnya. Walau 1.000 rebah di sisiku, tetap Engkau Allah
penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan goyah, Yesus sertaku. Amin. Itu pemenang. Identitasmu itu pemenang. Amin. Selanjutnya, next powerpointnya terakhir, identitas kita. Identitas kita di hadapan Tuhan yang terakhir, engkau sebagai warga kerajaan Allah. Filipi 3:20 berkata demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita, karena kewargaan saudara dan saya adalah di dalam surga, dan keluarga kerajaan Allah. Sebagai pemenang, aku pasti terima namanya piala. Sebagai pemenang, aku pasti terima mahkota. Terima sebagai pemenang. Amin. Identitasmu sebagai pemenang. Identitasmu sebagai pemenang. Menjadi warga kerajaan Allah. Yang terakhir dan paling terakhir, ketika kau punya identitasmu sebagai pemenang, ketika kau punya identitasmu sebagai pemenang, engkau punya kualitas. Amin. Engkau punya kualitas. Engkau punya kemampuan. Engkau punya kualitas. Menjadi juara itu kualitasmu. Jatuh, bangun, kalah, bertanding lagi, kalah, bertanding lagi, latihan, bertanding lagi. Itu kualitas yang Tuhan berikan bagi kehidupanmu. Bangkit jadi terang, itu kualitas yang Tuhan berikan bagi kamu. Ketika kau punya kualitas, engkau punya integritas. Yang paling kau sedang canangkan ini tahun-tahun integritas. Integritas adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat atau dengan KBBI, pengertian integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Anak-anak Tuhan diminta hari-hari ini punya integritas. Amin. Kita punya integritas. Dari identitas, engkau sudah terlihat kau punya identitas. Ketika identitas, engkau punya kualitas. Ketika punya kualitas, engkau punya identitas. Engkau punya integritas. Amin. Amin. Mari angkat tanganmu. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great
Engkau sudah punya identitas. Identitasmu menghasilkan sebuah kualitas. Dari kualitasmu juga menghasilkan yang nama sebuah integritas. Engkau yang dipilih sebelum dijadikan. Engkau menjadi umat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Engkau yang layak terima susu dan madu. Horaba sekita kara rabaya shedianda raba. Oria kana ya kaina namamunia sheanda raba. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau sebentar kita akan perjamuan kudus. Perjamuan roti yang melambangkan tubuhnya, anggur yang melambangkan darahnya, jadi ikatan perjanjian yang baru. Untuk membawa engkau, menuntun engkau, membawa engkau dan menuntun engkau pada destinimu. Engkau punya identitas, engkau punya kualitas, engkau punya integritas. Siapkan hatimu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari angkat kita roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakai dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat tinggi cawan kita sama-sama. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan di atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sakaralaba. Syararaba kanaraba sande. Naikkan syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat darahmu, buat tubuhmu menjadi perjanjian yang baru dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tanganmu, jemaatmu yang di rumah. Kasih angkat tanganmu. Terimalah berkat, terimalah berkat. Di bulan Juli ini terimalah berkat, kesembuhan, pemulihan, identitasmu akan mulai dibangkitkan, kualitasmu akan mulai dinyatakan, dan integritas dalam kehidupanmu mulai terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari M2 Family yang dikasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, angkat tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.